Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kimia unsur kali ini kita akan belajar unsur transisi. Kali ini kita akan pelajari sifat-sifat secara umum dari unsur transisi. Kalau kita lihat di tabel periodik, yang namanya unsur transisi itu sesuai dari namanya. Tempatnya adalah transisi antara blok S dan blok P. Jadi unsur transisi ini diantaranya sebenarnya ada dua macam, yaitu unsur transisi utama dan unsur transisi dalam. Kalau unsur transisi utama ini adalah blok D, sedangkan untuk transisi dalam ini adalah blok F. Nah, adapun karakter dari logam transisi utama ini adalah juga diantara karakter dari blok S yang sangat reaktif dan biasanya membentuk senyawa ionik, dan blok P yang biasanya membentuk persenyawaan kovalen. Nah, ini adalah unsur transisi deret pertama atau baris pertama. Ini deret kedua, deret ketiga, kemudian ada lantanida, aktinida. Nah, urut-urutannya tidak urut ya. Ini golongannya 3B, 4B, 5B, 6B, kemudian 7B, kemudian B. Ini 8B, kemudian ini 1B dan 2B. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana karakter logam dari unsur transisi, kemudian bagaimana bilangan oksidasinya, kemudian persenyawaan kompleksnya, ukuran atom dan ion, sifat fisika maupun energi ionisasi. Karakter logam, jadi semua unsur transisi ini merupakan logam. Semua unsur transisi merupakan logam, sehingga dia memiliki konduktivitas listrik maupun panas yang baik, sehingga sering kita temui kalau logam-logam golongan transisi ini sering digunakan untuk piranti listrik, maupun sering juga digunakan untuk perabotan dapur, yaitu perabotan memasak, karena memiliki konduktivitas panas yang baik. Kemudian logam transisi ini memiliki kilau, dia bisa berkilau, kemudian kuat, kemudian keras, kuat, tapi mudah untuk ditempa, seperti emas, perak itu kan kuat ya, kuat, keras, tapi juga mudah untuk ditempa. Kemudian dapat membentuk alloy dengan logam yang lain. Alloy itu adalah paduan logam. Misalnya kuningan itu kan campuran antara tembaga dengan seng. Kemudian perunggu itu kan campuran antara tembaga dengan timah ya, itu alloy. Nah, kemudian kita ke bilangan oksidasi. Tidak seperti unsur-unsur golongan utama yang memiliki bilangan oksidasinya hanya satu macam. Nah, untuk logam transisi, unsur transisi ini memiliki biloks lebih dari satu macam. Misalkan skandium plus 2 dan plus 3. Meskipun banyak juga yang menyebutkan kalau skandium itu hanya memiliki biloks plus 3. Tapi di beberapa literatur ada yang menyebutkan plus 2 juga, hanya saja tidak stabil. Jadi yang kondisi stabilnya adalah yang berwarna merah ini. Kemudian titanium bisa memiliki biloks plus 1, plus 2, plus 3 hingga plus 4, di mana biloks stabilnya adalah plus 2, plus 3 dan plus 4. Kemudian vanadium dari plus 1 sampai plus 5. Kromium dari plus 1 sampai plus 6. Mangan ini yang paling tinggi, yaitu plus 1 sampai plus 7. Kemudian di sebelah kanannya mangan ada besi, itu biloks maksimumnya turun lagi jadi plus 6.
Kobalt biloks maksimumnya turun lagi jadi plus 5, kemudian nikel plus 4, tembaga plus 3, dan terakhir Zn hanya plus 2 saja. Nah, kalau kita lihat ini kan seperti ya, kalau diputar 90 derajat ke kiri itu kan seperti piramida ya, bentuk bilangan oksidasinya seperti piramida. Jadi yang paling puncak, paling tinggi biloksnya itu dicapai oleh mangan. Nah, ini adalah pengisian orbital dari logam transisi. Kalau ini deret pertama ya, yang merah-merah ini yang stabil, yang paling sering ditemui. Misalkan ini skandium biloks 0, berarti konfigurasi elektron valensinya D1. Kemudian skandium juga memiliki biloks plus 3, jadinya D0. Ada 2 elektron di orbital S dilepaskan dan 1 elektron di orbital D dilepaskan, sehingga konfigurasinya jadi D0. Kemudian titanium D2 kalau biloksnya 0. Kalau biloksnya plus 4 maka D0, karena ada 2 elektron di orbital D yang dilepaskan dan 2 elektron di orbital S yang dilepaskan, dan seterusnya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Skandium untuk yang unsur biloksnya 0 ya, skandium 3D1 4S2, titanium 3D2 4S2, vanadium 3D3 4S2, kromium 3D5 4S1. Nah, kromium kalau yang lainnya itu 4S dipenuhi dulu, sedangkan kalau kromium ini memilih keadaan yang demikian, posisi yang demikian. Jadi setengah penuh, 3D nya setengah penuh, 4S nya setengah penuh. Karena kondisi ini yang lebih stabil, sehingga konfigurasinya seperti ini. Tidak 3D 4 4S2, tapi 3D5 4S1. Kemudian untuk tembaga, nah konfigurasi yang seperti ini itu lebih stabil jika dibandingkan 3D 9 4S2. Jadi lebih stabil yang seperti ini, 3D nya penuh, 4S nya setengah penuh. Kemudian untuk seng 3D10 4S2, maka dia semua elektronnya pada orbitalnya itu berpasangan, sehingga terkadang seng ini tidak dimasukkan ke dalam unsur transisi karena dia tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan di orbital 3D maupun 4S di elektron, di konfigurasi elektron valensinya semuanya berpasangan. Nah, unsur transisi membentuk paling tidak satu ion dengan subkulit yang tidak lengkap. Kalau Cr itu membentuk ion Cr3+, Mn membentuk Mn2+, dan seterusnya, dia akan melepaskan 2 elektron pada orbital S, pada subkulit 4S di sini ya. Jadi kalau dilihat ini semuanya 4S nya 0 karena dilepaskan untuk membentuk ion. Kemudian besi ini bisa membentuk besi 2 dan besi 3. Kita lihat kalau besi 2 maka konfigurasinya 3D6 4S0. Kalau besi 3 maka 3D5 4S0. Jadi 1 elektron di 3D ini juga ikut dilepaskan. Jadi maksudnya bisa membentuk ikatan dengan dari dua kulit yang berbeda, yaitu dari 3D dan 4S, maksudnya seperti itu. Kemudian persenyawaan kompleks dari logam transisi ini sangat banyak karena kemudahannya membentuk senyawa
kompleks. Di antaranya hal ini disebabkan karena ukurannya yang kecil, kemudian muatan ionnya yang tinggi, kemudian banyak memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D-nya yang tadi ya, sehingga mudah untuk digunakan berikatan dengan ligan, mudah untuk menerima elektron dari ligan. Kemudian bagaimana dengan ukuran atom dan ion? Ini unsur transisi deret pertama, kedua, ketiga. Ini tinggi rendahnya ini menyatakan ukuran atomnya. Jadi hampir sama ya, dari vanadium sampai dengan seng ini hampir sama ukuran atomnya. Dari niobium sampai kadmium ini hampir sama. Dari tantalum sampai raksa ini hampir sama. Kita lihat datanya. Nah, kita lihat ini dulu. Jadi jari-jari atom dan jari-jari ion dari unsur-unsur dari vanadium sampai ke Cu ini hampir konstan kalau dibandingkan dengan unsur golongan utama, kalau dibandingkan dengan unsur pada periode ketiga, yaitu dari Na sampai ke Cl. Dari Na atau natrium sampai klor, elektron itu ditambahkan pada kulit terluar, pada subkulit 4s, sehingga muatan inti itu meningkat. Karena muatan intinya meningkat, sehingga tarikan elektron ditarik lebih dekat ke inti, yang menyebabkan jari-jari atomik itu semakin berkurang dalam satu periode dari kiri ke kanan. Tapi kalau logam transisi dari skandium sampai seng, elektron itu ditambahkan pada inner shell, pada kulit dalam, pada subkulit 3D, sehingga the inner electron are able to shield the outer electron from the nucleus. Jadi elektron bagian dalam mampu melindungi elektron terluar dari inti, atau ada efek shielding, sehingga muatan inti dari satu periode dari kiri ke kanan itu tidak berubah ya. Sehingga menyebabkan jari-jari atom juga hampir konstan dari vanadium ke tembaga. Nah, ini maksudnya tadi ya. Jadi dari natrium ke klor itu kalau ada elektron itu ditambahkannya adalah di outer shell, sedangkan kalau logam transisi itu di inner shell. Kemudian sifat fisika, unsur transisi memiliki sifat fisika yang sangat mirip karena itu tadi. Jadi muatan inti efektifnya hampir sama atau perbedaannya kecil, jadi sifat fisikanya juga hampir sama. Jari-jari atomik, jari-jari ionik, dan energi ionisasi yang pertama itu relatif konstan. Nah, dari titanium sampai tembaga ini relatif konstan, ini energi ionisasi yang pertama. Kemudian jari-jari ya, ini hampir sama. Kemudian unsur transisi memiliki titik
leleh dan titik didih yang tinggi kalau dibandingkan dengan logam non transisi karena kekuatan ikatan logamnya. Ya, titik lelehnya di atas 1000 ya. Kemudian titik didihnya tidak ada ya, sebanding. Jadi titik didihnya juga tinggi, titik lelehnya juga tinggi. Kemudian unsur transisi memiliki banyak elektron dari 3D dan 4S yang bisa digunakan untuk berikatan logam, sehingga titik leleh dan titik didih dan titik lelehnya tinggi. Kemudian jari-jari energi ionisasi pertama. Jadi, energi ionisasi unsur-unsur transisi dari Ti atau titanium sampai tembaga ini hanya sedikit terjadi perbedaan ya, ini naik tapi sedikit karena ya itu tadi kembali ke jari-jari atom yang hampir konstan. Kemudian gaya tarik terhadap elektron luar hampir konstan dan seterusnya. Ini kalau perbandingannya energi ionisasi yang pertama dengan yang ketiga. Jadi kalau energi ionisasi yang pertama kan hampir konstan ya, baru kemudian energi ionisasi yang ketiga ini baru tampak perbedaannya. Jadi semakin ke kanan dalam satu deret itu energi ionisasi yang ketiga semakin tinggi. Kemudian warna dan sifat magnetnya dari unsur transisi. Kalau kebanyakan golongan utama itu kalau berikatan itu kalau membentuk senyawa itu senyawanya ionik, tidak berwarna dan sifatnya diamagnetik karena ion logamnya tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Sedangkan kalau logam transisi maka senyawa ioniknya dia berwarna dan bersifat paramagnetik dikarenakan ion logamnya memiliki elektron yang tidak berpasangan, paling enggak satu, lebih dari satu ya. Kemudian ion logam transisi dengan konfigurasi D0 atau D10 ini baru tidak berwarna dan bersifat diamagnetik. Nah, ini adalah warna-warna persenyawaan ionik dari atau yang dibentuk oleh ion logam transisi. Jadi misalkan titanium membentuk persenyawaan dengan biloxnya +3 maka dia warnanya ungu. Kalau krom membentuk persenyawaan sehingga dia biloxnya +3 warnanya hijau. Kalau dia biloxnya +6 warnanya oranye. Kemudian nikel bilox +2 warnanya hijau dan seterusnya. Kalau yang putih ini ya berarti warnanya putih. Kalau seng putih. Kalau scandium +3 putih dan seterusnya. Nah, kita melihat suatu objek itu berwarna itu kan sebenarnya karena ada cahaya yang mengenai objek tersebut. Cahaya yang jatuh ke objek tersebut sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diserap. Nah, ketika ada cahaya putih melewati suatu larutan, beberapa cahaya akan diserap. Jika panjang gelombang yang diserap berada di bagian spektrum yang terlihat, larutan akan tampak berwarna. Jika suatu larutan tampak ungu, itu artinya dia menyerap warna hijau dan kuning dan meneruskan warna merah dan biru. Kalau kita mengamati warna
ungu itu kan sebenarnya adalah warna komplementer. Warna yang diserap oleh objek tersebut sebenarnya adalah kuning dan hijau. Berarti pada panjang gelombang sekitar 560 sampai 580. Nah, mengapa hampir semua senyawa logam transisi itu berwarna? Karena logam transisi memiliki banyak elektron pada orbital D yang tidak berpasangan, sehingga logam-logam transisi ini memiliki warna-warna yang khas. Misalnya Cu2+ itu biru, besi 2+ itu hijau, besi 3+ itu kuning, dan seterusnya. Nah, kemudian ada logam-logam transisi, persenyawaannya itu warnanya putih. Contohnya CuCl. CuCl tersusun dari ion Cu. Ini putih. Kenapa? Karena kalau Cu itu Cu+ berarti dia melepaskan satu elektron. Yang dilepaskan adalah elektron pada 4s, sehingga konfigurasinya 3D10 4s 0. Nah, elektron pada 3D ini masih penuh, tidak ada elektron yang tidak berpasangan, sehingga sulit untuk tereksitasi. Kemudian seng dan skandium, semua persenyawaannya ini warnanya putih, karena tadi ya, seng itu biloxnya hanya +2, skandium hanya +3, dan ada beberapa referensi yang menyatakan ada +2, tapi bilox umumnya, bilox stabilnya yaitu +3 untuk skandium. Sehingga kalau Zn, kalau seng ini +2, berarti kan 3D10 4s 0. Kalau skandium 3D0 4s 0. Nah, sehingga tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan, sehingga semua persenyawaan dari seng maupun skandium ini warnanya putih. Nah, ini contoh dari beberapa padatan logam transisi, persenyawaan logam transisi. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan. Tadi titik leleh dari logam transisi sangat tinggi, di atas 1000. Bahkan tungsten meleleh pada suhu 3400. Tapi ternyata ada yang melelehnya itu di bawah 0 derajat, yaitu min 39 derajat Celcius, yaitu raksa. Kemudian reaktivitasnya, ada yang sangat reaktif terhadap oksigen. Secara spontan dia akan bereaksi dengan oksigen, seperti besi, sehingga dia bisa berkarat. Kemudian ada juga logam yang justru bisa melindungi suatu logam lain supaya tidak terjadi perkaratan, yaitu krom. Kemudian ada juga logam yang inert atau tidak bereaksi terhadap oksigen, seperti emas, perak, dan platinum. Nah, ini adalah tabel perbandingan unsur blok S dengan unsur transisi. Unsur blok S-nya yaitu di sini sebagai perwakilan adalah kalsium. Titik lelehnya kalau dibandingkan dengan kalsium lebih tinggi unsur transisi. Kalsium hanya 850. Kemudian densitas untuk unsur transisi sangat tinggi. Jari-jari atom sangat kecil. Kemudian jari-jari ion untuk ion M2+, untuk logam transisi ini lebih kecil daripada kalsium. Energi ionisasi yang pertama jauh lebih besar daripada kalsium. Kemudian konduktivitas listrik bagus untuk unsur transisi, tetapi lebih bagusan yang kalsium.
Nah, variabel oxidation state Fe itu bisa memiliki bilox 2+, 3+. Tidak hanya itu, ada bilox yang lain yaitu 1+ atau +1, +2 sampai +6, tapi hanya +2 dan +3 saja yang bilox umum yang stabil. Nah, kok ada +2 dan +3? Ini karena apa? Karena perbedaan yang kecil dari energi subkulit 4S dengan subkulit 3D. Contohnya ini di tabel ini ya, perbandingan energi ionisasi besi dan Mg. Untuk Mg, energi ionisasi yang pertama 700-an, untuk yang kedua 1500-an, energi ionisasi yang ketiga hampir 800, dan energi ionisasi yang keempat 10.000-an. Untuk besi, energi ionisasi yang pertama 760-an, energi ionisasi yang kedua masih hampir sama ya dengan Mg, kemudian baru energi ionisasi yang ketiga, nah ternyata jauh lebih kecil dibandingkan energi ionisasi yang ketiga dari magnesium. Energi ionisasi yang keempat dari besi juga sangat jauh lebih kecil dibandingkan energi ionisasi yang keempat dari magnesium. Ketika senyawa itu membentuk, when compound are formed, jadi ketika senyawa itu terbentuk, maka energi ini dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom. Nah, Mg ketika dia membentuk ion Mg2+, ini mudah, tapi ketika dia harus melepaskan satu elektron lagi untuk membentuk Mg3+, maka dia akan kesulitan. Kenapa? Karena di sini tadi Mg2+ kan berarti energi ionisasi yang ketiga. Mg13, nah energinya sangat tinggi sehingga tidak bisa dicapai, sehingga Mg hanya memiliki bilox sampai 2+ saja, sedangkan Fe sampai energi ionisasi yang ketiga ini masih tergolong kecil, sehingga ditemukan senyawa Fe3+. Karena perbedaan energi antara 4S dan 3D yang kecil bedanya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita rangkum materi kita hari ini, beberapa sifat-sifat dari logam transisi yaitu semua adalah logam. Kemudian bilangan oksidasinya beragam, tidak hanya memiliki satu bilangan oksidasi tetapi banyak. Kemudian hampir semuanya keras, kuat, titik leleh dan titik didihnya tinggi. Kemudian memiliki konduktivitas panas dan listrik yang baik. Kemudian dapat membentuk alloy. Kemudian bisa membentuk senyawa berwarna. Setidaknya ada satu senyawa berwarna, kecuali tadi ya Zn dengan skandium. Kemudian membentuk spesies paramagnetik karena memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan di orbital D. Kemudian membentuk senyawa kompleks dan senyawa organometalik, organologam. Kemudian densitasnya tinggi, bisa membentuk ion berwarna di dalam air, bisa menggunakan dua orbital yang berbeda untuk membentuk ikatan 4S dan 3D, memiliki aktivitas katalitik, kemudian berkilau, berat, kemudian titik leleh dan titik didih tinggi dibandingkan golongan utama. Karena apa? Karena kekuatan ikatan logam. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian masukkan di kelas e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.